Nah, dengan modal yang tadi di kisaran 10.000, sekarang omsetnya bisa sampai berapa nih? Yang dulu itu yang belum punya merek itu berapa? Dan kalau setelah punya merek itu kira-kira di kisaran berapa nih? Oh, kalau dulu mah paling kayak 200.000 gitu ya, dapat 300.000. Kalau sekarang mah udah mencapai 10 juta, alhamdulillah gitu. Mari ngevlog di Kebunisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. Oke, bareng aku Albandani dan sekarang udah ditemanin sama salah satu pengusaha yang ada di Karawang. Nah, tapi sebelumnya kita udah bisa lihat nih ya produk-produk yang mejeng di depan sini. Cuman kita akan kenalan dulu sama si Mbak di sini. Namanya siapa dan punya produk apa? Namanya siapa? Nyebutnya apa ya? Teteh aja ya? Teh ada orang Bandung. Oh, Teteh ada orang Bandung. Orang Sunda. Orang Sunda ya. Teh namanya siapa dan punya bisnis apa nih? Perkenalkan, nama saya Imas. Saya punya produk cireng dengan brandnya Cireng Pahim. Memiliki sekarang ini baru memiliki dua varian sambal ya, yaitu cireng rujak sama cireng geprek. Untuk kedepannya kita akan membuat varian-varian yang lain, sambal-sambal yang lain. Dan untuk saat ini saya punya cireng geprek atau cemilan ya, kayak chip seperti itu. Jadi kalau untuk makan bakso, untuk mie goreng atau cemilan yang bisa untuk jalan-jalan touring, bisa boleh bawa itu juga. Dan kemudian juga ada sambal rujaknya juga. Oh gitu ya. Sambal rujak itu kalau buat yang males bikin sambal atau yang mau jalan-jalan traveling, kita tinggal bawa buahnya aja, tinggal cur aja, gampang gitu. Oh gitu. Tapi bisnisnya mah yang utamanya ini ya cirengnya ya? Iya, cireng. Karena awal saya itu cireng. Oke, ini ya teman-teman, produknya ada namanya itu adalah Cireng Gepeng Fahim. Kemudian di sini ada yang buat ini harus dimasak ya? Iya, itu Ya. frozen. Oh, ini yang frozennya nih teman-teman. Frozennya kemudian Lama itu di kulkas sampai 3 bulan lebih. di kulkas bisa sampai 3 bulan lebih. Di freezer. Oh, di freezer ya. Kemudian yang ini ada sambalnya ya, sambal rujak ya. Iya, sambal rujak. Biar kalau mau rujakan itu tinggal enak, tinggal coel aja, nggak perlu ulek-ulek gitu. Iya bener nih. Oke, ini ya teman-teman. Kemudian ini udah berapa lama nih Teh jualan cipeng ini? Cireng goreng apa? Cipeng. Oh, cireng pahim. Oh, Ya. cireng Fahim ini. Sebenarnya saya udah lama sih jualan biasa di sekolah. Awalnya itu cuma seperapat doang, jualan-jualan ke tetangga gitu. Cuman modal 10.000 lah, atau sekitar 10 sampai 20.000 ya. Paling bikin cuman seperapat, setengah, terus sekilo. Udah gitu aja, cuma hanya ke tetangga. Terus di tahun 2018 saya ikut seminar. Di situ mindset saya berubah. Oh, saya harus jadi pengusaha nih. Jadi menggebu-gebu, saya jangan gini aja gitu. Kalau dulu mah nggak kepikiran, penting saya dapat duit buat jajan anak gitu ya. Tapi setelah ikut seminar itu, saya jadi harus pengusaha nih, gimana nih caranya gitu, gimana gitu. Dan akhirnya saya ketemu orang-orang dinas segala macam, dan dibuatkan PIRT sama halal secara gratis dari dinas koperasi gitu. Dan alhamdulillah sekarang maksudnya pengiriman udah keluar, alhamdulillah. Untuk ini penjualan juga udah lumayan kalau menurut saya. Dari awal saya cuman modal segitu lah gitu ya, sekarang omset saya udah lumayan gitu. Oke, tahan dulu ya. Ini menarik nih. Jadi dimulai dari tahun 2014-an ya tadi? Ya. 2014 dengan modal itu ya sekitar 10 sampai 20 ribuan ya buat bahan-bahannya. Kemudian berjalan dan tahun 2018 ikutan seminar, yang dimana di seminar itu mungkin ada edukasi soal bisnis sehingga merubah mindsetnya Teteh siapa aku lupa. Teh Imas. Barusan udah lupa. Merubah mindset, cara berpikirnya Teh Imas, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara berdagang kayak gitu ya. Dan akhirnya punya brand kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di luaran sana, edukasi ataupun belajar berbisnis ternyata memang kayak semacam ada level-levelnya. Kalau cara berpikir teman-teman itu baru ya yang penting jualan aja, nggak mempentingkan brand kayak gitu ya, nggak perlu ada logo, nggak perlu ada nama brand, nggak perlu ada kemasan yang bagus. Nah itu baru di level ya biasa-biasa aja, yang penting tadi dapat uang. Tapi kalau udah yang levelnya untuk
yang pengen lebih besar lagi, nah itu berarti teman-teman harus sudah mulai memikirkan nama brand, logo, kemasan dan lain sebagainya. Nah tadi menarik nih Teh, dengan modal yang tadi di kisaran 10.000, sekarang omsetnya bisa sampai berapa nih? Yang dulu itu yang belum punya merek itu berapa? Dan kalau setelah punya merek itu kira-kira di kisaran berapa nih? Oh, kalau dulu mah paling kayak 200.000 gitu ya, dapat 300.000. Kalau sekarang mah udah mencapai 10 juta, alhamdulillah gitu. Kalau menurut saya mah uang yang luar biasa kalau menurut saya ya, karena istilahnya mah gak bermodal gede gitu kan. Kayak orang mah modal usaha berapa, 1 juta apa 2 juta, enggak, saya tuh bingung kalau ditanya modalnya berapa gitu kan. Karena awalnya tuh dari seperempat gitu, naik ke setengah, sekilo, sampai sekarang sekali beli aci 25 kilo atau 50 kilo. Makanya kalau ditanya awal modalnya berapa, bingung juga kadang. Dari 10.000 nih teman-teman ya, jadi 10 juta. Tapi ingat ya, jangan cuman pengen enaknya aja nih. Ini berproses ya dari tahun 2014, kemudian 4 tahun kemudian ikutan seminar, dan 2 tahun setelahnya dari 2018 ke 2020 itu ngebut gitu ya Teh ya. Jadi punya penghasilan omset nih kotornya 10 juta. Itu omset ya Teh ya. Mungkin kalau hitunglah bersihnya itu 40%. Itu punya di kisaran 4 juta bersih gitu ya. Kalau 40% mungkin bisa lebih mungkin ya bersihnya. Oke, itu ya teman-teman. Kemudian nih ya, pertanyaan selanjutnya, penyebab omset bisa sampai sebesar itu nih Teh. Kira-kira kenapa? Apakah karena memang ininya enak produknya? Apa karena sambelnya mantap? Kira-kira kenapa nih? Karena produk saya itu, kalau saya tuh dari kecil tuh suka banget yang namanya cireng ya. Kalau almarhum ke pasar gitu pasti nitipnya mah beliin cireng dong ke pasar. Kalau dulu tuh cireng tuh kan suka meletus-meletus gini ya. Kalau di itu tuh suka dicolokin pada ke garpu. Kalau cireng saya dijamin gak bakalan meletus lah, bandingin sama yang lain gitu. Nggak kopong ya? Nggak kopong. Terus ada rempah-rempahnya, kalau digoreng tuh wangi. Kata konsumen saya, kok beda ya cirengnya, berasa nggak kayak aci doang. Kadang kebanyakan cireng itu hanya aci gitu. Kalau saya kan pakai bumbu-bumbu yang banyak gitu, pakai bumbu-bumbu rempah-rempah, jadi pas digoreng itu wangi gitu. Oke. Nah, jadi ternyata memang ada rahasia di balik ramainya pembelian cireng ini. Kemudian nih Teh, ini kan ada beberapa ya, ada cireng gepeng Fahim, ada cireng rujak. Yang sekarang jadi andalannya itu yang mana nih? Sekarang tuh yang jadi andalan tuh cireng rujak saya katanya. Oh, yang ini ya. Kata konsumen yang beli, sambelnya itu beda dari yang lain katanya tuh jadi ada bumbunya di sambal rujaknya itu. Jadi sambelnya sama kayak ini nggak sih? Yang ini nih? Oh, ini kalau sambal ini kalau buat itu lebih kental dibanding buat cireng. Kalau ini kan buat itu jadi lebih kental. Kalau itu lebih encer. Oh iya, ini mah ada buat sambal rujak buah ya. Iya. Buat rujak buah ya. Oke. Berarti sekarang udah punya berapa varian nih untuk produknya? Itu baru untuk cireng itu baru 2 varian sambal, cireng geprek sama cireng rujak. Oke, untuk yang harus digoreng dulu ya. Kemudian ini yang udah siap Ini makan. cireng instan siap makan. Jadi buat kalau jalan-jalan atau apa gitu ya, kumpul sama keluarga, tinggal itu aja. Sama sambal satu. Enggak, beda. Oh, ini apa namanya? Oh, ini maksudnya ini ya, ini sambal rujak. Beda. Berarti punya 4 ya untuk sementara saat ini. Punya 4 produk teman-teman. Untuk tantangannya nih Teh, bisnis cireng rujak ini nih ya. Ini apa nih tantangannya untuk saat ini? Kalau untuk saat ini tuh tantangannya itu banyak kompetitor ya, banyak produk sejenis gitu. Terus kalau orang tuh kan kadang kalau mau beli itu isinya tuh banyak. Kalau banyak di pasaran itu, kalau cireng yang lain tuh isinya tuh 20 ya. Kalau punya saya itu isinya 12, tapi 12 kalau punya saya gede-gede. Jadi malahan lebih beratan punya saya dibanding yang lain gitu. Oh iya, jadi kelebihannya salah satunya adalah beratnya ini lebih berat dari yang lain ya. Terus kalau cireng itu kadang udah punya brand di kota lain, jadi Karawang itu kayak gimana, enak gaya kalau orang mau beli teh kayak gitu. Jadi saya teh harus bikin image orang gitu ya, bikin image orang bahwa di Karawang juga ada cireng yang enak gitu. Kadang orang teh nyarinya cireng yang di salah satu kota gitu. Udah terkenal tuh ya cirengnya enak. Jadi Karawang itu mungkin
kurang ya kalau itu, jadi saya tantangan banget buat saya itu. Oke, itu tantangannya ya. Nah, kemudian Teh punya nggak tips buat teman-teman yang pengen usaha ataupun pengen usaha apapun gitu ya di luaran sana yang butuh motivasi, butuh masukan dari teman-teman yang memang udah terlebih dahulu jualan kayak gitu. Punya nggak tips-tips buat usaha kayak gitu? Apa sih, harus ada keinginan intinya ya, harus ada keinginan, terus harus kerja keras, terus cintai itu produk itu sendiri gitu. Jangan kita udah punya produk gitu, ada yang viral, ada yang itu ngikut lagi, yang lain produk yang punya ditinggalin, ada yang viral lagi yang produk kita ditinggalin. Jadi kita nggak nge-brand, susah untuk punya brand itu sendiri kalau menurut saya. Kalau saya mah fokus ke satu. Nanti kalau udah saya punya brand, saya mau ngeluarin produk apapun itu gampang kalau menurut saya gitu. Oke, itu ya. Jadi fokus teman-teman, punya niatan kuat buat buat usaha dan fokus jalani itu, jangan sampai mencelak-mencelek. Lihat ada yang viral, ngikutin itu, terus udahan gitu ya. Lihat lagi yang ada viral, ngikutan itu, terus udahan. Akhirnya nggak punya brand apa-apa kayak gitu. Oke. Nah itu ya masukan dari Teh. Aku lupa lagi nih. Teh Imas. Aduh ya Allah ya Robi. Padahal di sampingku lupa aja. Terus nih Teh, kalau ada teman-teman yang pengen beli nih ya, pengen beli cireng rujaknya ataupun cipengnya yang ini, itu kemana nih? Apakah ada di marketplace untuk beli? Apakah ada di Instagram atau di Facebook? Itu kemana nih? Oh, untuk cireng Pahim kita ada di IG ya, IG-nya cireng_Fahim. Terus kalau di situ udah ada nomor telepon, tinggal itu aja ya, melalui nomor telepon yang ada di Cireng Pahim itu di Instagram. Untuk Facebook bisa juga, Facebook saya yaitu Imas Cireng Pahim. Kita juga ada di GrabFood ya, di GrabFood juga namanya Cireng Pahim. Terus di Shopee juga ada, di Shopee Cireng Pahim juga. Untuk nomor teleponnya bisa menghubungi 081806331662. Oke, itu nomor WA ya? Atau nomor oke, bisa dihubungi via WA ya. Oke, buat teman-teman tadi yang pengen beli silahkan langsung kontak baik itu IG maupun nomor WA-nya ya. Dan aku sama si Dede nih nanti bakal nyobain, kita review mulai dari kemasannya sama nanti kita review rasa dari cirengnya akan seperti apa sih, dan apakah nanti kita boleh lihat proses pembuatannya atau gimana Teh? Oh gitu ya. Oke, itu ya tadi perbincanganku dengan Teh Imas, asal dari Bandung, tinggal di Karawang dan berbisnis Cireng Pahim, nama brandnya Cireng Pahim. Yang ini cireng gepeng, yang itu cireng rujak. Nah, sama cireng geprek. Ada beberapa produknya, varian rasanya ya. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang pengen jualan di luaran sana. Dan juga kalau yang pengen pesen silahkan, tadi kontaknya udah diberikan. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.